Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Portal Dimensi. Tentunya masih bersama saya Kang Slamet. Kali ini Portal Dimensi akan membawakan kisah mistis pendaki yang berjudul Petaka Gunung Ciremai. Cerita ini ditulis di Kaskus oleh Fauwazik. Oh ya, sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Petaka Gunung Ciremai. Hari itu saya dan sepupu saya Adrian berencana mendaki Gunung Ciremai untuk pertama kalinya. Setelah sebelumnya kami mendaki Gunung Salak dan Gunung Sumbing. Kebetulan kita punya teman orang Kuningan, Rani namanya. Kami bertemu dengannya di sebuah konser musik underground di daerah Bekasi. Setelah mencari info tentang Gunung Ciremai di internet, kami berangkat dari Jakarta ke Kuningan. Dan Rani pun setuju untuk menemani kami mendaki. Singkat cerita, kami sampai di terminal Kuningan sekitar jam 5 sore. Dan Rani sedang menunggu kedatangan kami bersama temannya Hendra. Kami langsung menuju ke rumah Rani yang berada tepat di kaki Gunung Ciremai. Tapi lucu, meski tinggal di kaki Gunung Ciremai, Rani dan Hendra belum pernah mendaki Gunung Ciremai sama sekali. Mungkin karena mereka bukan pendaki seperti kita. Setelah puas ngobrol lama, kami memutuskan untuk mulai mendaki tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada Ibu Rani. Ayo, kita langsung berangkat saja sekarang, ajak Rani pada kami. Tapi lo gak izin dulu sama ibu? Ibu udah tahu kok, santai aja. Dia sedang di masjid sekarang. Kami pun pergi ke pos perizinan terdekat. Tapi Hendra menyarankan agar kita tidak perlu pergi ke pos perizinan dengan alasan bahwa dia adalah agen bola warga desa di sini. Aku dan Adrian akhirnya dipatuhi. Saya mengeluarkan kompas sebagai patokan yang menunjukkan puncaknya di timur. Hendra mulai menuntun rombongan melewati lapangan warga dan menembus hutan pinus yang dipenuhi semak-semak yang ditebas Hendra menggunakan parang yang dibawa dari rumah Rani, dan langsung tembus ke jalur utama melalui Palutungan, tepatnya sebelum menuju pos 3 Paguyangan Badak, dan terus berlanjut naik ke pos 4. Setelah menemukan lahan datar, kami memutuskan untuk membuka tenda di sekitar pos 4. Setelah minum dan makan snack, kami memutuskan untuk tidur. Tapi karena tenda yang kami bawa hanya cukup untuk 2 orang, akhirnya saya dan Hendra memutuskan untuk tidur di depan tenda. Sayangnya mata saya belum tertutup. Saya melihat jam di tangan saya menunjukkan pukul 12:30. Saya memutuskan untuk duduk dan menyalakan rokok. Saya melihat Hendra yang telah memasuki tanah impian yang ditandai dengan mendengkur, dan tiba-tiba terdengar seperti orang-orang yang berjalan dari semak-semak di depan saya. Tiba-tiba aku merinding dengan menyorot semak-semak itu dengan senter. Terlihat seorang nenek berkebaya yang sedang membungkuk sambil berjalan memakai tongkat ke arahku. Segera saya melemparkan rokok dari tangan saya dan masuk ke dalam tenda untuk membangunkan Adrian. Kita bertukar posisi. Saya di dalam tenda dan Adrian di luar. Tapi saya tidak mengatakan bahwa saya baru saja melihat nenek itu. Pagi hari pun tiba. Setelah sarapan pagi, kami melanjutkan perjalanan ke puncak. Tapi tidak ada pendaki yang kami temui dalam perjalanan menuju puncak. Mungkin karena hari itu adalah hari bandar bola kerja. Akhirnya sekitar 6 jam perjalanan kami sampai di puncak dan tidak ada pendaki lain sama sekali.
Kira-kira setengah jam di puncak, maka ada satu rombongan dari Bandung berjumlah 6 orang yang bergabung dengan kami dan berkenalan. Di tengah obrolan saya bertanya tentang keberadaan bunga Edelweiss di gunung ini. Dan setelah dijelaskan, kami bergegas pergi ke ladang Edelweiss saat mereka turun. Sampai kita berdua di lapangan Edelweiss, Rani dan Hendra adalah pertama kalinya melihat bunga itu. Hendra dan saya juga dengan sotoy menjelaskan tentang bunga Edelweiss dan semua mitosnya. Puas di lapangan Edelweiss, kami melanjutkan Pagi tiba sekitar pukul 6 pagi, kami memulai perjalanan turun. Hampir 3 jam kami berjalan tapi belum juga menemukan jalur yang kami lewati kemarin. Ini udah jam 9 kok kita belum sampai di jalur yang benar-benar sih? Kataku heran. Iya nih, kalian sadar gak sih kalau dari tadi kita diikutin seekor kadal di belakang kita? Hah? Masa sih? Saat aku tengok ke belakang, ternyata benar ada seekor kadal. Aku merasa cemas dan yakin bahwa kami tersesat karena jalur yang kami lewati hanya semak setinggi 1 meter di depan kami. Lebih baik kita kembali saja ke puncak. Loh, kembali ke puncak, Ndra? Iya, daripada kita tersesat lebih jauh, mending kita balik saja. Akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke puncak. Kadal terus mengikuti kami. Karena penasaran, Hendra mencoba mendekati kadal dan menempelkan kaki tepat di depannya. Tapi kadal itu tetap saja tidak mau menantang Hendra. Adrian juga menyarankan agar kita terus berjalan tanpa memperhatikan kadal. Sampai sore hari, kita belum keluar dari hutan yang didominasi oleh pohon-pohon besar. Saya juga mencoba mengikat tali rapia berwarna biru di beberapa pohon sebagai tanda. Dan anehnya, kita selalu kembali melewati tanda yang saya bikin itu. Ditambah kadal yang masih terus mengikuti kita. Hari mulai gelap. Kami membuka kembali tenda dan makan malam. Karena persediaan kami masih cukup banyak, terutama biskuit, air yang kita bawa masih cukup. Konduktor air 5 liter juga utuh. Puas untuk mengisi perut, kita memutuskan untuk tidur kali ini. Sepi sekali di sana. Tidak ada suara binatang hutan sama seperti biasanya. Saya mulai tertidur di luar tenda sampai tiba-tiba Hendra membangunkan saya karena dia melihat lampu seperti senter. Tanpa membangunkan Adrian dan Rani, kami berlari mendekati cahaya sekitar 200 meter sambil berteriak sekeras mungkin. Sepertinya mereka tidak mendengar teriakan kami dan terus berjalan, tapi kami terus berlari menuju sumber cahaya. Muncul sedikit harapan di hati untuk keluar dari hutan ini. Alih-alih bantuan yang kita dapatkan, Hendra justru terjatuh ke dalam lubang dalam sekitar 3 meter. Yang lebih mengejutkan lagi, sekitar 10 meter dari lubang ini ternyata ada jurang yang dalam. Itu artinya cahaya panjang yang mirip seperti sorotan lampu senter itu tidak bersumber dari manusia. Karena sumber cahaya itu mengepung melalui ngarai, seandainya Hendra tidak jatuh ke dalam lubang, mungkin kami berdua telah memasuki jurang karena mencoba mengejar sumber cahaya itu. Saya bergegas kembali ke lubang di mana Hendra terjatuh, kemudian mencoba menolongnya. Untung dia tidak mengalami luka serius. Tunggu di sini sebentar, Hendra. Aku mau ambil tali ke tenda. Oke, jangan lama-lama. Aku kembali ke tenda untuk membangunkan Adrian dan mengambil tali anyaman. Akhirnya Hendra bisa kita angkat. Tapi sayangnya pinggul Hendra robek sekitar 5 cm. Saya dan Adrian segera merangkul Hendra menuju tenda dan segera mengeluarkan alat bantu pertolongan pertama untuk merawat luka di pinggul Hendra. Belum selesai merawat luka Hendra, tiba-tiba Rani terbangun dan menjerit histeris dengan mata yang melotot. Namun suaranya terdengar seperti suara nenek dengan bahasa Kuningan yang menurut Hendra dia bilang, "Ngapain kalian semua ada di sini?
Kami bertiga meminta maaf dan meminta neneknya keluar dari tubuh Rani. Tapi Rani masih berteriak sesekali tertawa terbahak-bahak. Kita membaca doa yang kita hafal, tapi tidak menunjukkan adanya perubahan. Karena saya kesal, saya sampaikan kepada Adrian dan Hendra untuk menahan Rani dengan kencang. Dan saya menduduki kedua kaki Rani dan menggigit ibu jari Rani. Teriakan Rani perlahan mulai melemah hingga akhirnya sadar sepenuhnya. Saya segera memberinya minuman dan Rani mengatakan kepada saya bahwa dia mimpi membawa seorang nenek-nenek ke sebuah tempat di dalam gua. Kami semua mulai panik dan mengira kami tidak akan keluar dari hutan aneh itu. Pukul 2 pagi saya memutuskan untuk sholat tahajud. Jujur sebelumnya sholat wajib pun saya jarang lakukan. Ketiganya juga ikut sholat dengan wudhu di dirijen yang kita bawa. Kami berdoa semoga bisa keluar dari hutan ini. Dan jika harus mati kita pasrah. Atmosfer menjadi dingin saat kita berempat tanpa sadar meneteskan air mata. Setelah berdoa kami memutuskan untuk pergi tidur dan melanjutkan perjalanan esok hari. Pukul 8 pagi kami bertiga terbangun kecuali Hendra yang masih tidur. Saat Adrian menyentuh tubuh kepala Hendra terasa sangat panas. Mungkin itu karena luka di pinggulnya. Setelah sarapan pagi, kami memulai perjalanan kembali dengan sangat pelan karena kondisi Hendra cukup mengkhawatirkan saat itu. 1 jam perjalanan kami sampai di sebuah flat yang cukup lebar dan beristirahat. Adrian berjalan sendiri untuk mencari petunjuk. Setelah setengah jam dia kembali dan mengatakan bahwa dia melihat desa di utara. Kami kembali dalam perjalanan ke utara. Stok air kami hanya 2 botol 600 ml. Sebelum gelap kita pasti sudah sampai di desa yang dilihat Adrian. 4 jam sudah kita jalan, tapi desa yang dilihat Adrian di atas belum nampak. Sayangnya bekas tali rapia yang saya pasang berada jauh di bawah. Kembali kami lewati. Saat kami berjalan sangat jauh ke arah yang berlawanan dari arah kami meletakkan tanda. Aku sempat berpikir akan mati di gunung ini. Tapi keluarga dan teman-temanku di Jakarta membuatku optimis kalau bisa keluar dari hutan ini. Hari gelap lagi. Kami masih berada di hutan yang didominasi pohon-pohon raksasa. Kami membuka kembali tenda dan mengisi perut dan tidur. Kali ini aku dan Adrian tidur di luar tenda. Tapi sepertinya Adrian tidak bisa tidur, entah apa yang dipikirkannya. Dia hanya memejamkan mata saat membaca doa seperti pria yang ketakutan, tapi tidak mau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku terus mengamati Adrian sambil sesekali melihat sekeliling. Lalu Adrian bangkit dan mengajak kami melanjutkan perjalanan. Saat itu sekitar jam 9 malam saya menyarankan Adrian untuk melanjutkan perjalanan saat sudah terang besok. Tapi Adrian tetap bersikeras untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya kita semua mengikuti kemauan Adrian karena kita takut Adrian melihat sesuatu yang bisa merugikan kita. Dengan perasaan bingung kami mengikuti Adrian lagi untuk mencari tanah datar yang dia lihat tadi sore. Anehnya tadi sore kami berjalan sekitar 7 jam lamanya. Tapi kali ini hanya memakan waktu sekitar 30 menit. Kami sampai di tempat semula. Itu artinya kita hanya berjalan memutar sejauh ini. Menyadari hal itu kami meneruskan perjalanan, tapi kali ini menuju ke arah timur melalui kegelapan malam. Saya tidak tahu apa yang telah kita lewati karena sumber cahaya hanya dari senter yang ada di tangan Adrian. Sampai sekitar 2 jam perjalanan kita akhirnya berhasil keluar dari hutan. Lampu-lampu rumah di pedesaan terlihat dari kejauhan. Kami terus berjalan dan sampai di ladang warga. Rani juga mengenal daerah yang tidak jauh dari desanya ini. Akhirnya Rani mengambil alih posisi terdepan untuk menggantikan Adrian. Akhirnya kami sampai di rumah Rani sekitar pukul 1:30 pagi.
Kami segera sujud di depan rumah Rani dan saya bertanya kepada Adrian, dari mana dia tahu jalan pulangnya? Adrian mengatakan kepada saya ketika kami memutuskan untuk pergi tidur, seorang kakek datang dan berkata, jika kami ingin keluar dari hutan kami harus segera mengikutinya. Dan kami mulai bercerita tentang apa yang kami alami di Gunung Ciremai. Ternyata sejak awal pendakian saat memasuki kawasan hutan pinus, Adrian sudah merasa disusul oleh neneknya. Berbeda dengan Rani yang kerap melihat sosok hitam besar dengan mata merah saat hilang di hutan. Hanya Hendra yang mengaku tidak melihat apapun. Tapi kami tidak percaya karena dia seperti menutupi sesuatu. Akhirnya Rani membangunkan ibunya yang sedang tidur dan segera memeluk ibunya erat-erat dan mengatakan bahwa kami baru saja tersesat di Gunung Ciremai. Ibu Rani segera mencaci maki kita semua. Dia mengatakan bahwa penduduk desanya tidak ada yang berani mendaki Gunung Ciremai kecuali mencari ilmu tertentu. Tamat. Terima kasih buat Fawazik telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan saya memohon maaf sebesar-besarnya. Dan Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.